sebuah topeng. Sebuah topeng. Jadi setiap manusia itu kadang-kala memiliki beberapa kepribadian. Ada yang pemarah, penyabar, cemburu, sok cuek, dan lain sebagainya. Maka di sini sepertinya saya tidak perlu menjelaskan secara ringkas apa itu kepribadian, namun perlu digarisbawahi bahwasanya kepribadian itu secara garis besar adalah sebuah sikap yang biasanya ditunjukkan oleh seseorang, entah itu berupa perilaku, berupa ucapan, dan berupa pola hidup yang biasanya digunakan dalam sehari-hari. Nah, dalam psikologi itu ada yang namanya gangguan kepribadian. Nah, dalam psikologi modern, gangguan kepribadian itu diartikan dengan perspektif seperti berpikir yang kaku, suka emosi, terus berpikir perilaku yang maladaptif. Maladaptif ini kayak tiba-tiba ketawa, tiba-tiba senyum. Nah, itu perlu dipertanyakan alasannya. Nah, kemudian dampak dari gangguan kepribadian ini dapat menyebabkan kesulitan dalam fungsi sosial maupun pekerjaan. Jadi orang-orang yang tiba-tiba suka ketawa itu kadang dianggap gila oleh orang, karena dia itu secara sosial orang ini tiba-tiba ketawa. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Nah, kemudian itu kan tadi menurut psikologi modern. Sekarang ini menurut Islam. Jadi apa sih gangguan kepribadian itu menurut Islam? Nah, kalau dalam psikologi modern, gangguan kepribadian itu biasanya dilibatkan melalui aspek biologis dan psikologis. Secara biologis, kepribadian itu seperti kayak dia memiliki kelainan dalam bentuk fisik, seperti tangannya kurang satu atau apa, mungkin itu. Nah, kemudian dalam psikologis, dia itu seperti kayak memiliki gangguan dalam kejiwaan, seperti mudah cemas, mudah marah, dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu ditegaskan di sini bahwasannya yang namanya gangguan kepribadian menurut perspektif Islam itu juga menyentuh yang namanya aspek spiritual. Jadi orang-orang yang kepribadiannya itu tidak waras dalam psikologi kepribadian Islam itu adalah orang-orang yang ruh dan qalbunya itu tidak sesuai, tidak stabil. Jadi hatinya orang yang memiliki gangguan kepribadian ini dianggap sebagai orang-orang yang maladaptif, yang tidak normal. Maka Al-Quran menegaskan bahwasanya manusia ini diciptakan dengan fitrah, yaitu potensi kesucian dan kecenderungan untuk mengenal Allah. Jadi manusia itu dilahirkan dalam dunia ini dalam keadaan fitrah. Innama yuladu ala fitrah. Nah, fitrah yang dimaksud ini adalah bahwasanya manusia ini lahir dalam suci dan cenderung untuk mengenal Allah. Akan tetapi kesucian ini, fitrah ini kemudian terlodai oleh yang namanya nafsu, dosa, dan penyakit hati. Maka dalam psikologi kepribadian Islam, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan pada akidahnya. Arti akidah di sini itu disebut sebagai orang yang memiliki kelainan dalam keyakinannya, sehingga dia itu ketika melakukan sesuatu itu tidak mengingat Allah. Ketika dia mencuri, ketika dia ghibah, gosip, dia itu tidak mengingat Allah, bahwasanya Allah itu menjaga atau mengawasi segala tingkah laku sikapnya. Oleh karenanya, kalau orang-orang yang memiliki gangguan pada akidahnya, maka dia itu juga akan mengalami gangguan pada alamnya. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang buruk, maka itu sudah pasti alamnya juga buruk. Di sini dalam perspektif Imam Ghazali bahwasanya orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian itu biasanya bersumber dari dosa. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin besar pula kepribadian atau gangguan yang akan dia alami. Adapun gangguan dalam psikologi kepribadian itu disebut sebagai penyakit hati, yang oleh Imam Ghazali disebut
8 perkara yang dapat merusak hati, atau thamaniyatul muhlikat, 8 perkara yang dapat merusak hati yang kemudian bisa menyebabkan gangguan kepribadian dalam Islam. Yang pertama adalah bahaya syahwat perut dan kelamin. Syahwat itu apa? Syahwat itu adalah keinginan atau dorongan yang menyebabkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Maka dalam kategori di sini syahwat perut dan kelamin ini ada kemauan perut atau kemauan kelamin untuk menuruti hawa nafsunya. Tapi bahasa syahwat di sini ini lebih merujuk kepada perbuatan yang dosa. Jadi kalau syahwat perut itu seperti kita ingin makan makanan haram, makanan yang syubhat. Misalnya dalam satu contoh kita nemu uang 50.000 di tengah. Kalau kita memiliki syahwat perutnya ini tidak dikontrol, maka secara tidak langsung kita mengambil duit itu lalu kita buat beli makanan. Nah, ini termasuk bagian syahwat perut. Sedangkan syahwat kelamin, nah ini seperti dorongan kita untuk melakukan syahwat menggunakan kelamin, seperti hubungan seks bebas atau hubungan seksual tapi menggunakan tangan, seperti itu yang di belakang itu sampai itu. Nah itu sering biasanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahaya mulut. Syahwat mulut ini seperti mengolok-olok, suka jelekin orang. Kemudian debat yang tidak ada artinya itu juga termasuk bagian syahwat. Kemudian dusta ini bohong, suka bohong, ini juga masuk bagian dari syahwat. Kemudian menceritakan kejelekan orang lain. Jadi dalam menceritakan kejelekan orang lain ini ada dua perspektif. Kalau kita itu menceritakan kejelekan orang lain, kalau kejelekan itu memang benar-benar ada pada orang tersebut, itu disebut sebagai ghibah. Tetapi kalau orang yang kita ceritakan itu tidak sesuai dengan realitanya, maka itu bukan ghibah, tetapi fitnah. Innal al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hindarilah fitnah. Kemudian yang ketiga itu adalah bahaya marah, iri dan dengki. Yang suka marah, karena kalau marah itu cepat kuat. Iri, tetangganya punya mobil Alphard, kita jangan iri. Sebagai tetangga yang muslim, tetangga yang baik, kita harus mengapresiasi apa yang telah dia raih. Kemudian dengki ini kayak bentuk tertinggi dari iri. Jadi kalau iri itu sekedar ungkapan hati merasa kayak ini kok cepat sekali, kayak mungkin dari tuyul. Nah kalau dengki ini lebih parah lagi. Dengkinya itu sampai ada tetangga punya mobil Alphard lalu kita curi mobil. Nah ini dengki namanya. Kemudian yang keempat adalah bahaya cinta dunia, hubul mal, mencintai dunia. Tidak boleh mencintai dunia. Dunia ini apa? Dunia ini isinya harta benda, keluarga, kekayaan, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh cinta dunia? Karena hubul dunia roksul apa gitu lupa. Cinta dunia itu adalah pangkal segala penyakit. Kita boleh mencintai dunia, tapi jangan sampai berlebihan. Karena apapun yang Allah anugerahkan kepada kita itu merupakan sebuah titipan, bukan kepemilikan. Kemudian yang kelima adalah bahaya cinta harta dan pelit. Nah, harta ini kekayaan. Jangan sampai kita berlebihan mencintai harta benda kita, dan jangan sampai pelit. Sudah kaya pelit, nah ini bahaya. Kemudian yang keenam adalah angkuh dan pamer. Angkuh ini kayak congkak atau sombong, atau merasa dirinya itu paling wow, padahal biasa aja. Kemudian pamer ini kita masih tahu kelebihan kita ini punya duit 2M, seperti siapa? Dosen pengampu. Ya saya nggak menyebut namanya. Cuma
dan membanggakan diri. Sudah sombong membanggakan diri, ini dosanya 2 kali lipat, double kill. Nah, kemudian yang keempat terakhir adalah menipu. Tak boleh suka menipu orang. Kalau orang hanya baik-baik, kenapa kita jawab dengan keburukan? Maka kalau ada orang ada informasi, fatabayyanu, jelaskan, jangan sampai menipu. Karena menipu ini termasuk bagian dari gangguan kepribadian Islam. Maka orang-orang yang melakukan salah satu dari 8 kategori yang disebut sebagai thamaniyah al-muhlikat menurut Imam Ghazali ini lebih cenderung untuk mengajak orang tersebut mengidap yang namanya gangguan kepribadian Islam. Maka diri kita ini sebagai rekan muslim, sebagai saudara muslim, maka hendaknya kita menjauhi 8 kategori ini supaya kita tidak mengidap yang namanya gangguan kepribadian dalam Islam. Adron,